In sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmat kepadamu, dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, maka azabku teramat sangat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mang S Angler. Mudah-mudahan sehat dan bahagia pastinya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabatku, untuk kali ini kita mau ke rumah Paman Yusman guys. Sekarang beliau tinggal sendirian di rumah, istrinya lagi ke tempat keluarga, ke tempat anaknya guys. Anaknya mau melahirkan guys, jadi beliau tinggal sendiri. Kita mau ngelihat beliau, apa aktivitas beliau selama tinggal sendirian guys. Tapi anak-anaknya ada juga guys. Oke guys, kita lanjut. Oke guys, kita mau ke tempat Paman Yusman kita guys. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum. Hai. Yang bahagia tuh kita masih ya. Nah guys, kita sudah sampai guys tempat anak jauh sudah. Jadi kali ini kita mau tanya-tanya ke beliau, kesulitan apa yang beliau ini ketika tinggal sendirian ini guys. Cuman anak-anaknya ada juga di dekat sini kan. Cuman kadang-kadang kan anak-anak kerja, jadi nggak fokus ke beliau. Jadi kali ini kita mau nanya-nanya dengan beliau ini. Jadi keadaan tinggal sendiri ini bagaimana? Sulit apa tidak maksudnya dengan keadaan dengan keterbatasan penglihatan, beliau ini tidak bisa melihat. Jadi apa kesulitan beliau ini? Di syuting sana ya. Belakang dapur. Jadi kita masuk dapur. Kamu masuk dapur ya. Nah jadi guys, ini ini tempat-tempat rumah beliau, ini tempat masak beliau. Tapi kalau masak ini sudah anak-anak ini guys, anak-anak beliau yang masakin ya. Jadi ini dapurnya, dan ini WC tempat. Jadi beliau ini langsung tempatnya dekat ya, menurut dari tempat beliau tadi, tempat duduk beliau tadi. Jadi ini WC-nya. Jadi kalau menurut kita lah sulit lah untuk bagaimana kalau tinggal sendirian ya guys. Jadi kita mau tanya-tanya dulu ke beliau ya. Nah oke guys, kita sudah duduk bersama Paman Yusman guys. Nah, ini cucung beliau guys, ini Betran ya. Betran nama cucung beliau, cucung dari anak yang nomor 8 guys. Seluruh anak berapa sih? 9. Jadi seluruh anak beliau ini ada 9. Itu alhamdulillah masih sehat semua ya guys. Jadi beliau ini alhamdulillah dikasih Allah titipan anak sebanyak 9. Satunya anak. Jadi dari 9 ini cuman cuman 1 laki-laki guys. Yang terakhir, yang paling bungsu ya guys. Jadi beliau ini ada anak 9, tapi yang laki-laki cuma 1, tapi tetap alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Jadi guys, kali ini kita mau tanya-tanya ke beliau bagaimana proses sendirian ini guys. Karena beliau ini sudah sama-sama kita tahu, jadi beliau ini kan tidak bisa melihat, memang keterbatasan penglihatan, memang sudah berapa tahun sih? Sudah 11 tahun ya. Jadi di video kita yang sebelumnya ada itu tentang asal-asal muasal beliau ini tidak bisa melihat, kan ada sampai berapa tahun beliau tidak bisa melihat, dan hingga hari ini masih belum bisa melihat ya guys. Jadi kita mau tanya-tanya apa sih kesulitan beliau ya selama ditinggal istri. Jadi selama Cik Dewean ini apa itu yang paling kesulitan untuk Cik itu ya? Jadi sudah 3 hari 3 malam jadi nak. Jadi 3 hari 3 malam guys, istri beliau ini sudah pergi ke tempat anaknya yang nomor 3, nomor 4. Nomor 3 ya. Iya, Ya, tapi yang melahirkan itu nomor 3 ya? Nomor 3. Yang mau melahirkan itu yang nomor 3 guys, yang nomor 3 ya, cuma Arnisa guys. Arnisa. Jadi nah selama 3 hari 3 malam ini kalau saya agak habis pikir ya guys, gimana caranya kita yang bisa melihat saja kesulitan sendirian ya guys, tanpa istri ya guys. Tapi
beliau ini, jadi kita pengen tanya ke beliau dengan keterbatasan penglihatan bagaimana beliau beraktivitas di rumah, maksudnya kalau tidak ada istri, jadi apa kesulitan beliau? Jadi apa jadi paling sulit, yang paling susah itu, paling jadi susah. Duduk. Maji. Oh jadi kalau duduk Kapan bangun dari tidur kan yang penting menyapu dulu. Oh masih bisa nyapu ya? Nyapu tempat sholat kan. Masya Allah. Ada nyapu tempat sholat. Jadi bangun itu misalnya bangun jam berapa itu sering bangun? Kalau bangun jam 3, bangun jam 2, jam 2. Itu tidak tidur lagi? Tidak tidur lagi. Yang kesian. Jadi beliau ini kalau dia bangun jam 2, jam 3 itu langsung aktivitas ya? Iya. Langsung aktivitas, langsung nyapu rumah. Masih bisa nyapu rumah aja nih? Alhamdulillah. Jadi kena tahu ya posisi sudut-sudut ya. Jadi beliau ini masih bisa nyapu rumah guys pas bangun jam 2 atau jam 3 itu untuk menjelang sholat. Jadi jangan sholat subuh ya, sholat subuh jadi aktivitasnya. Tapi yang paling sulit itu ketika bangun terus gak bisa masak aja ya. Jadi anak-anak kan di rumah masing-masing. Anak-anak itu rumah masing-masing, ada juga yang belum bangun. Jadi kan beliau, jadi kalau tidur di sini deh kan. Kadang bukan. Kadang bukan tidur. Kadang ditemani cucunya beliau. Terus siang-siang ini tidak kesulitan kan ya? Kalau kesiangan tidak kesulitan, kalau anak-anak ada, cucu ada kan. Yang paling sulit itu malam gitu ya. Jadi malam itu selama selesai misalnya aktivitas, terus malam itu apa lagi? Digawe? Apa? Nunggu menjelang sholat subuh itu. Apa sholat ada sholat sunnah? Sholat sunnah itu kan. Sampai sholat tahajud misalnya. Tahajud terus ada lagi sholat sunnah lagi. Berarti beliau nih guys, meskipun beliau dalam keadaan keterbatasan penglihatan, jadi pas bangun itu setelah aktivitas misalnya nyapu rumah segala macam, terus melaksanakan sholat sunnah ya, sholat sunnah tahajud, terus apa lagi tuh? Pokoknya sampai ke apanya terus itu. Iya. Ada sholat sunnah lain? Ada. Sholat sunnah apa yang sering dikerja sebelum sholat subuh itu? Sholat subuh pertama sholat wudu. Sholat wudu ya, nah beliau ini guys sering melaksanakan sholat sunnah wudu guys. Jadi kalau tidak salah, tidak keliru, jadi sholat sunnah wudu ini dijalankan oleh sahabat Rasulullah SAW. Sebenarnya Bilal bin Rabah, bin Rabah ya. Jadi beliau itu sampai ketika itu dipanggil oleh Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah kepada Bilal bin Rabah. Rasulullah bertanya, amalan apa yang engkau jalankan, kata Rasulullah, sampai terompah aja. Kalau tidak salah dalam kisah itu kan sampai terompah beliau itu didengar di surga, katanya Allah. Nah, salah satu amalan yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah tidak maksudnya memang Bilal bin Rabah itu orang yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi salah satu amalan yang paling menonjol yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah tapi dijalankan oleh sahabat Bilal bin Rabah ini adalah sholat sunnah sesudah wudhu ya. Sudah wudhu ya? Iya, sudah wudhu. Jadi sholat sunnah sesudah wudhu. Mudah-mudahan dengan amalan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan, memberikan ridho kepada beliau dan juga keluarganya dan juga seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Jadi terus itu ada amalan-amalan lain? Ada juga amalan lain, itu disering dengan amalan-amalan lain, mungkin amalan seperti zikir ya, terus sampai sholat subuh ya, selawat sampai sholat subuh. Jadi selama bulan puasa ini terus puasa alhamdulillah, terus tidak ada bolong ya. Jadi, alhamdulillah guys, beliau ini selama bulan puasa berarti tidak bolong ya, tidak satu pun tertinggal, meskipun udah tua tapi badan masih sehat, tapi tetap bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya guys. Alhamdulillah, jadi puasa terjalankan, sholat 5 waktu tidak tertinggal, itu suatu yang luar biasa guys. Mudah-mudahan istiqomah terus dapat menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi kapan itu kira-kira Cina balik? Lama ya? Pokoknya kalau anaknya sampai sehat tak balik. Udah balik. Tapi tak mungkin. Ini ya? Sebulan tak mungkin. Sebulan tak mungkin. Paling setengah bulan lah.
Udah lama. Jadi lama guys istri beliau ini ke tempat anaknya sampai melahirkan guys. Jadi alhamdulillah anak-anak yang berapa yang di sini yang ada 7 ya? Iya. Ya aja. Berapa yang ada? Jadi yang di Sumber 3 itu ada 2. jadi 2 guys. Yang di Sumber 3 itu anak yang nomor 3 dengan nomor 4 guys. Jadi ada di Sumber 3 dan untuk yang 7 ini ada di lingkungan ini Iya. Alhamdulillah di lingkungan ini. Jadi tetap bersama beliau. Jadi beliau ini tetap ada yang memperhatikan guys. Dan untuk rumah beliau inilah posisi rumah, kondisi rumah beliau guys. Untuk seperti yang kita lihat tadi sebelumnya ada di dapurnya guys. Dan ini untuk atap ini seng guys. Nah, mantap. Dah cukup lumayan lah kalau untuk yang pasti tidak basah lagi kalau peribahasa kami ya guys. Alhamdulillah inilah yang bisa ya. Kemampuan dari beliau ini alhamdulillah dapat masih tetap memiliki rumah yang insya Allah tidak membasahi lagi, maksudnya tidak bakalan tidak bocor. Alhamdulillah mungkin ada bocor tapi tidak terlalu ya, tidak terlalu bocor, tapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rezeki yang telah Allah berikan. Jadi guys, itulah tadi cerita dari beliau. Kalau siang tidak ada masalah lah ya. Yang paling sulit itu malam ya. Malam itu. Jadi itulah tadi guys. Jadi beliau ini ada sebuah amalan yang luar biasa guys. Kalau sholat sunnah sesudah wudhu yaitu yang dijalankan oleh Bilal bin Rabah. Subhanallah, itu suatu yang luar biasa guys. Dan juga setua ini puasa tidak tinggal, alhamdulillah. Jadi untuk penghasilan itu ya, penghasilan misalnya seperti makan itu yang nyari apanya? Wajib. Iya. Jadi yang untuk mencari makan guys, untuk penunjang ekonomi itu sudah menjadi tulang punggung itu istri beliau ya, yaitu Wah Arjuna, yang sebelumnya ada di video kita sebelumnya ada beliau. Jadi alhamdulillah dan beliau ini bisa juga ngurut ya, bisa juga bantu melahirkan, misalnya kan. Ya banyak lah, terus kerja motong karet guys, alhamdulillah dia masih bisa motong karet. Jadi motong karet juga dapat hasil ya, itu karet, tapi karet dewe ya, tapi tidak terlalu banyak guys, tapi alhamdulillah untuk menunjang kehidupan beliau tetap ada lah. Oke guys, mungkin itulah sedikit kita ngobrol bincang-bincang sore ini, hari sore guys, habis asar. Jadi kita selesai asar tadi langsung ke sini ke rumah beliau, langsung ngobrol dengan beliau. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, inilah kondisi beliau ya, untuk rumah beliau, untuk kehidupan beliau juga yang mencari nafkah itu istri beliau. Alhamdulillah istri beliau ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat terus mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada Paman Yusman, karena beliau sekarang tidak bisa lagi. Cuman kadang-kadang ada juga dari tetangga, dari keluarga, dari anak dari anak, dan juga seperti di bulan Ramadan yang tadi banyak zakat fitrah itu guys, alhamdulillah. Ada juga yang langsung ke beliau bayar zakatnya, ada juga yang lewat masjid, terus dari masjid dari amil zakat kan, terus ke sini juga ngantar ke sini, ada yang langsung ke beliau. Jadi alhamdulillah selama bulan Ramadan ini ada juga rezeki bertambah rezekinya, alhamdulillah guys. Ya, mudah-mudahan kita doakan beliau tetap sabar, ikhlas menjalani ujian yang diberikan Allah ini dengan keterbatasan penglihatan, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabatku, mungkin itu saja video hari ini. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaan kita. Kata Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah nikmat kepadamu, dan barang siapa yang mengingkari nikmatku maka azabku teramat sangat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur dalam arti yang sesungguhnya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.